Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Rasanya nggak terasa ya, kayaknya baru masuk tahun baru, tiba-tiba kita sudah mau mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu, karena itu di Minggu Prapaskah ini mari kita kembali menghayati, kembali kita mengingatkan diri kembali untuk mempersiapkan diri, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu Yesus Sang Mesias yang terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan ayat demi ayatnya untuk kita semua. Lukas pasal 9 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu dia bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari lepas sehari. Tapi saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau main sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita mau main tebak gambar. Jadi saya akan berikan sepotong gambar, Bapak Ibu bisa tebak binatang apa yang ada di dalam gambar ini. Oke, gampang ya. Kita mulai gambar yang pertama. Ada yang tahu ini binatang apa Bapak Ibu? Yakin kupu-kupu? 100% ya kupu-kupu ya. Kita buka ya Bapak Ibu ya, apakah betul? Bukan ya Bapak Ibu ya, itu gajah. Itu kan kupingnya gajah Bapak Ibu ya, masa Bapak Ibu nggak bisa lihat ya, itu gajah ya. Oke, gambar yang kedua ya, saya kasih yang lebih mudah ya. Ini gambar binatang apa Bapak Ibu? Babi, bebek. Nggak apa-apa Bapak Ibu ngomong babi aja nggak apa-apa ya, saya sionya babi kok. Jadi saya nggak gampang tersinggung ya. Babi Bapak Ibu, ada yang bebek juga. Kita lihat ya, ini berarti yang babi-babi itu belum belajar ya. Bebek ini ya. Ini Bapak Ibu kalau perhatikan bebek-bebek yang ada di kali itu ya, dia kayak begini ya. Itu habis ketabrak ini ya. Moncongnya habis ketabrak jadi masuk gitu ya, moncongnya ya. Jadi bitik ya, babi itik. Kita satu gambar lagi ya, saya kasih yang lebih gampang lagi nih ya. Binatang apa ini Bapak Ibu? Kelinci, marmut, apa lagi? Kucing. Kita lihat ya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Binatang apakah ini? Singa ya. Ini singanya di musim dingin jadi menciut mukanya ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita melihat sedikit atau sebagian dari gambar itu, kita bisa gagal paham ya. Karena memang mengetahui sedikit atau sebagian informasi itu belum tentu kita bisa memahami secara utuh keseluruhan informasinya. Kita bisa saja keliru atas apa yang kita pahami. Mungkin banyak di internet Bapak Ibu dengan judul-judul yang menarik, clickbait gitu ya. Tapi ketika kita baca isinya, kayaknya bukan itu deh judulnya ya. Kayaknya cuman seperti untuk mengundang kita untuk ngeklik judul itu Bapak Ibu. Dan saya rasa di dalam perjalanan iman kita Bapak Ibu, kita mungkin seringkali berada pada tahapan di mana kita rasanya sudah tahu, tapi sebenarnya kita belum memahami secara komplit. Saya ingat waktu saya kecil, saya belajar tentang Tuhan dan saya memahami Tuhan itu adalah pribadi yang sangat ketat dengan peraturan. Waktu saya kecil saya memahami Tuhan itu adalah pribadi yang gampang marah. Kalau saya berdosa sedikit Tuhan marah. Kalau saya salah sedikit Tuhan itu murka dengan saya. Dan saya memahami bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang begitu kita perlu hormati, pribadi yang tegar gitu ya. Yang kita perlu dengan takut dan gemetar datangnya. Apakah salah pemahaman saya Bapak Ibu? Enggak salah. Alkitab menjelaskan hal tersebut. Tetapi belum komplit, belum utuh.
Ketika saya beranjak dewasa, saya kuliah di sekolah teologi, saya mulai belajar pribadi Allah yang lain. Pribadi Allah yang bersahabat. Bukan hanya menghukum, tetapi dia juga memeluk saya kembali ketika saya mengakui setiap dosa pelanggaran saya. Bukan hanya pribadi yang galak dengan peraturan, tapi saya menemukan pribadi yang suka bercanda, yang lucu Allah itu. Dan saya menemukan dia adalah pribadi yang bersahabat. Ketika saya punya persoalan, saya kalut dengan pergumulan, dia hadir untuk bersama-sama dengan saya. Tapi saudara ternyata memang memahami sedikit atau bahkan setengah informasi pribadi tentang Allah, jangan-jangan kita bisa gagal paham, salah interpretasi akan pribadi Allah yang sesungguhnya, dan itu bisa berakibat fatal seperti dalam perikop yang hari ini kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara, pada suatu kesempatan ketika Tuhan Yesus sedang bersama dengan para muridnya, dia mengajukan satu pertanyaan yang penting. Tuhan Yesus bertanya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Saudara, di sini Tuhan Yesus ingin mengetahui opini publik apa yang diketahui oleh para murid. Karena kalau kita melihat di ayat yang sebelum-sebelumnya, ayat yang pertama sampai yang ke-6, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid untuk berkeliling ke desa-desa, mereka diberi kuasa untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dan kemungkinan besar ketika mereka melakukan perjalanan itu dari desa ke desa, mereka mulai mendengar opini publik tentang siapa Yesus itu. Lebih lanjut ayat yang ke-7 sampai 9 kita melihat ada Herodes Antipas yang penguasa pada waktu itu. Dia juga sedang penasaran siapa Yesus itu yang viral pada waktu itu. Dan bahkan dia mulai cemas dari yang dia dengar, jangan-jangan ini adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur. Karena Herodes Antipas inilah yang memenggal kepala Yohanes. Dan selanjutnya di ayat yang ke-10 sampai ke-17 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bisa memikirkan bagaimana mungkin waktu para murid itu membawa keranjang berisi roti dan ikan yang berlimpah-limpah itu, mereka mendengar selentingan sana sini, orang-orang itu mulai memberikan komentar, siapa Yesus itu. Dan itulah yang dijawab oleh para murid. Ada yang bilang engkau ini Yohanes Pembaptis, atau Elia yang datang kembali, atau nabi-nabi zaman dulu yang sekarang bangkit lagi. Tapi saudara, bukankah hal serupa, opini publik tentang Yesus itu juga ada di zaman sekarang? Ada beberapa orang yang mengakui Yesus hanya sebagai nabi utusan Allah. Dia sama seperti nabi-nabi lainnya, tidak lebih dari itu. Ada sebagian orang juga yang berpikir Yesus itu adalah seorang guru spiritual yang mengajarkan cinta kasih, keadilan, moral yang begitu luar biasa yang perlu kita ikuti pengajarannya. Ada juga orang-orang yang berpikir Yesus itu hanyalah salah satu dari tokoh dalam sejarah yang punya pengaruh yang kuat di dalam sosial dan politik pada zamannya. Dan itu sah-sah saja opini publik tentang Yesus. Karena yang terpenting adalah apa pendapat para pengikutnya itu sendiri tentang dia. Karena itulah Yesus kemudian memperdalam pertanyaannya. Sekarang dia pengen tahu bagaimana pemahaman para murid tentang siapa dirinya. Dia bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus yang mewakili para murid lainnya dengan tegas berkata, Mesias dari Allah. Atau dalam Matius pasal 16 yang juga mengisahkan peristiwa yang serupa, Petrus mengatakan Mesias anak Allah yang hidup. Saudara, dalam Matius pasal 16 kita melihat bahwa Yesus mengapresiasi jawaban Petrus ini. Yesus mengapresiasi, dia berkatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Meskipun di dalam Lukas tidak mencatat apresiasi Yesus ini, tapi kita tahu bahwa sebelum Yesus mempertanyakan pertanyaan penting ini, perikop ini dimulai ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Saudara, ini menjadi satu petunjuk penting bagi kita. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Petrus, Yesus Mesias
dari Allah itu bukan semata-mata dari dirinya Petrus, tetapi adalah pengilhaman dari Allah Bapa kepada Petrus. Saudara, sejatinya setiap kita yang hari ini mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu semata-mata bukan kuat dan gagah kita. Tapi itu semata-mata adalah karya Roh Kudus yang melahirbarukan hati kita. Bapak saudara, karena nyatanya manusia berdosa yang hatinya sudah gelap akan dosa itu tidak mungkin bisa mengenal Allah yang sejati itu. Manusia yang sudah berdosa itu buta dan tersesat. Ketika dia mau mencari Allah, yang ditemukan adalah dia menjadikan Tuhannya dirinya sendiri. Atau mungkin gunung, atau mungkin barang-barang yang sakti, atau mungkin kekayaan dan sebagainya. Dia tidak akan pernah menemukan Allah yang sejati itu. Manusia yang berdosa, buta dan tersesat. Hanya karena kemurahan Allah lah melalui pribadi Roh Kudus yang kemudian menerangi hati manusia yang berdosa itu, yang gelap itu, sehingga mereka dapat mengaku percaya kepada Yesus. Saudara, Rasul Petrus menjelaskan karya Roh Kudus yang melahirbarukan ini. Dia berkata dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3, saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini supaya kita lebih mudah mencernanya. Kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus gak mungkin berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga, gak mungkin seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, berbahagialah setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru spiritual, tapi Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena Roh Kudus telah nyata bekerja dalam hati kita. Bukan karena pengertian kita sendiri, tetapi karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tapi kemudian Bapak Ibu, kita tidak mungkin berhenti sampai di pengakuan saja. Pengakuan ini harus disertai dengan pengenalan dan pemahaman yang utuh tentang siapa Yesus, karyanya, dan panggilannya kepada setiap pengikutnya. Tanpa kita memahami peran Yesus secara utuh, itu bisa berakibat fatal. Dan itulah yang diperingati oleh Yesus kepada para muridnya. Meskipun pengakuan Petrus ini adalah pengilhaman Allah kepadanya, tetapi Yesus melarang keras para muridnya untuk memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kenapa Bapak Ibu? Bukankah ini satu momentum untuk mereka memberitakan Yesus adalah Mesias? Tapi ternyata pemahaman para murid ini belum utuh. Yang ada di pikiran mereka tentang Mesias yang akan datang itu adalah seseorang yang akan membebaskan Israel secara politik dari penjajahan Romawi. Yang ada di angan mereka adalah Yesus akan menjadi pemimpin gerakan reformasi bagi Israel untuk memberontak melawan kekaisaran Romawi. Saudara, pemikiran yang belum utuh inilah yang kemudian dikoreksi oleh Yesus di dalam pengajaran di ayat selanjutnya, ayat 22 sampai yang ke-27. Ayat yang ke-22 Yesus mengatakan anak manusia, itu gelar yang sinonim dengan Mesias, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus sang Mesias itu bukan secara patriotik menang melawan Roma. Tetapi Yesus sang Mesias itu malah harus menderita, bahkan dibunuh untuk dia menang atas dosa dan maut bagi seluruh umat manusia. Dan tidak cuma sampai di situ Bapak Ibu. Yesus sang Mesias itu di ayat yang ke-23 memanggil para pengikutnya untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Inilah pengertian yang seharusnya lebih utuh tentang pribadi Yesus sang Mesias itu. Percaya kepada Yesus sang Mesias berarti memang ada pembebasan dari perbudakan dosa. Tetapi bukan hanya itu, kita juga dipanggil untuk ikut menderita, ikut menyangkal diri, memikul salib bersama sang Mesias itu. Ini adalah dua hal seperti dua sisi mata uang
yang harus kita percayai. Bapak Saudara, nyatanya tidak sedikit orang percaya yang gagal paham akan konsep ini. Banyak orang percaya yang mungkin percaya sama Yesus karena takut ke neraka. Daripada saya dihukum di neraka, saya disiksa di neraka, ya udah deh saya percaya Yesus, kan pasti masuk surga. Atau ada banyak orang Kristen yang mau terima Yesus sebagai Tuhan supaya bisnisnya lancar jaya, keluarganya sejahtera, sakit penyakit jauh. Percaya Yesus supaya persoalan dan kesulitan hilang lenyap. Gagal paham Bapak Ibu. Memang karya Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Memang di dalam Yesuslah kita memiliki kepastian keselamatan itu tanpa perbuatan baik, tanpa harus berbuat apapun, kita pasti selamat masuk surga. Kita pasti diberkati dengan janji-janji penyertaan Tuhan. Itu memang satu sisi. Tapi jangan cuma satu sisi ini doang Bapak Ibu. Sisi yang lain adalah Sang Mesias itu memanggil kita, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Oh, saudara, di ayat yang ke-24, Yesus malah mengajak pengikutnya untuk merelakan nyawanya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bersediakah kita kehilangan nyawa kita demi Yesus Sang Mesias itu? Ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama lagi. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Malukah kita mengaku diri sebagai orang Kristen? Malukah kita ketika kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan? Sebelum lebih lanjut kita mau nonton video ini dulu ya Bapak Ibu. Dan sekarang giliran Bayu, seorang penjual ayam potong yang akan berusaha mendapatkan apron. Nama saya Bayu Pratsongko, umur saya 28 tahun, saya berasal dari Yogyakarta, saya seorang penjual ayam potong. Di audisi ini saya membawa ayam kesayangan saya dari Yogyakarta, saya beri nama Wiryo. Untuk menemani saya, ekspektasi saya mengikuti ajang MasterChef ini ingin sampai babak paling akhir dan pertama-tamanya seorang pedagang ayam bisa menjadi koki profesional. Halo Chef. Halo. Halo. Apa itu? Ini ayam kesayangan saya Chef, saya bawa dari Jogja khusus ke sini. Bentar, namanya siapa? Nama saya Bayu dan ini Wiryo. Kalau bikin Mana makanan, nggak kelihatan ayamnya, mana ayamnya? Dia stres sih Chef, dari kemarin saya bawa dari kereta. Tambak. pakai kereta. Coba balik. buka gitu kan? Dibuka. Terbang. Terbang. Kamu balik aja. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. 5 minutes later. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yes, terus Chef Renata, no. It's in your hands, man. Saya mau lihat ayam kamu. Itu ayam kesayangan kamu. Tuh, lihat tuh sini. Lihat dong. Mana sih, hidup nggak sih? Hidup Chef. Chef Juna bilang iya, Chef Renata bilang enggak. Come on. It sounds like, it tastes like. Saya tuker sama ayam kamu boleh? Tuker. Iya. Jangan Chef. Kenapa? Ini yang nemenin saya. Oh, dia yang nemuin kamu. Loh, berarti kamu sekarang ngorbanin apron MasterChef hanya untuk ayam? Enggak, maksudnya ini yang nemenin saya sih. Terus?
Kamu kalau disuruh pilih mana? Mimpi kamu sukses bawa ayam apa mimpi kamu di MasterChef Indonesia? Ya, saya punya mimpi tapi walau Iwan, saya nggak ngianatin. Kamu pilih ayam? Maaf, Chef. Oke. Saya kasih apron ini, ya. Saya kasih ini karena masakan yang kamu nggak tahu, kamu kasih effort, dan kamu masak dengan sesungguh-sungguhnya. Hei, nggak usah nangis. Siap. Saya juga kalau disuruh pilih, saya pilih ayam saya. Ya, so kamu jawab yang benar. Kita juga tidak kejam-kejam gitu kali. Nyuruh kamu milih antara dua, saya cuma pengen tahu betapa setia kamu dengan Wiryo. Karena Wiryo setia nemenin kamu. Sukses atau gagal. Ngerti? Bapak Saudara, menarik bukan? Bayu ternyata lebih memilih ayam kesayangannya dibandingkan mimpinya meraih MasterChef. Mungkin kalau apron itu betul-betul nggak dikasih dan dia pulang dengan tangan hampa kembali ke Jogja, mungkin para netizen akan ngomong ya, bodoh banget sih. Itu loh ayam ya, bisa tinggal beli lagi, tinggal pelihara lagi. Kamu udah capek-capek jauh ke Jakarta gitu ya, udah hampir satu langkah lagi mendapat apron MasterChef, mimpi menjadi the next MasterChef. Kok bodoh sih memilih ayam? Tapi Bapak Saudara, Bayu berkata, walau hewan, saya nggak mau khianatin Chef. Bapak Saudara, ketika saya menonton tayangan MasterChef yang sudah lalu ini, saya kemudian bertanya ya, kalau Bayu aja rela melepaskan mimpinya sebagai the next MasterChef hanya demi hewan, ayam kesayangannya. Apalagi kita. Kita memiliki Kristus yang telah memberikan hidupnya, memberikan segalanya bagi kita. Dia yang adalah Allah, dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan ciptaannya, menjadi hina dan terkutuk di atas kayu salib. Tetapi ketika kita ditawarkan kenyamanan, ditawarkan kekayaan, ditawarkan segala nafsu dunia. Lalu mengapa kita masih enggak rela memilih setia kepada Tuhan? Saudara, kadangkala kita masih enggak rela kehilangan jabatan kita, sehingga kita akhirnya tidak jujur, akhirnya kita curang, akhirnya kita tidak berintegritas dalam pekerjaan kita. Kadangkala kita masih enggak rela, gak menerima keuntungan yang besar. Sehingga kita dari pagi sampai malam menghabiskan hari demi hari hanya untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan masa depan. Dan kita melupakan waktu bersama dengan Tuhan. Kita kok rasanya gak mau repot ikut Tuhan. Yang penting saya sudah datang ke gereja, saya gak mau peduli gereja ada masalah apa, saya gak peduli gereja kekurangan pelayan, saya gak peduli semuanya, yang penting saya hadir. Saya yang pasti masuk surga. Kenapa kita masih gak rela kehilangan kenyamanan kita, mengorbankan waktu kita, daya kita, dana kita untuk pelayanan Tuhan bagi kemajuan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, mengikut Yesus Sang Mesias bukan hanya berbicara berkat dan keselamatan, namun juga penderitaan dan penolakan. Karena itu Bapak Ibu, di minggu yang pertama Prapaskah ini, kita kembali diingatkan Yesus Sang Mesias itu. Mari kita mengenali pribadinya secara utuh Bapak Ibu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti merasa cukup, sudah tahu, sudah berkali-kali bolak-balik Alkitab, jangan merasa cukup. Tapi mari terus melalui waktu teduh kita. Apakah waktu teduh kita berkualitas Bapak Ibu? Atau hanya sekelibat baca, yang penting saya sudah melakukannya. Kita bersyukur gereja kita difasilitasi dengan pembinaan-pembinaan. Mari kita ikut bersama, belajar tentang Allah dan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Kita bersyukur gereja kita kembali mengingatkan kita untuk masuk dalam kelompok-kelompok pemuritan. Mari bergabung di dalamnya, mari bertumbuh bersama. Jangan merasa diri cukup mengenal Tuhan. Tapi dari
sekarang, bahkan sampai kita berjumpa Yesus, kita terus belajar mengenal Dia bersama dengan komunitas orang percaya. Dan terlebih lagi, mari kita teladani penderitaannya. Seringkali orang-orang di luar sana melihat Yesus melalui tindakan, perkataan, bahkan penderitaan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita menjadi buku yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang, dan yang mereka temukan adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk mengimani Yesus Sang Mesias di dalam hidup dan perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan, biarlah firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami untuk terus memahami, bahkan mengenal Engkau secara utuh dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan bantu kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.